Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan takmir Masjid Al-Ikhlas Jalan Pemuda Kota Kediri beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Majelis Taklim Kurma serta bunda-bunda sekalian peserta kajian yang insya Allah semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majelis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya, luar biasa. Bagaimana suasana hatinya? Alhamdulillah aman ya. Karena kita ngaji Nashul Ibad itu ngaji hati ya, jadi habis siapkan hatinya. Ngaji Nashul Ibad ini tidak hanya menggunakan akal dan pikiran kita untuk menerimanya, tapi yang paling penting itu dengan hati ya. Jadi Nashul Ibad itu ngaji hati. Nah, nanti di hari ini ada 3 istilah yang harus betul-betul kita pahami ya, terkait dengan materi kita. Yang pertama, yang dari awal mungkin sudah sempat kita singgung tentang tasawuf ya. Tasawuf itu apa? Karena terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang kedua, ada istilah arif ya, arif. Dan yang ketiga di sini ada istilah zuhud. Ya. Nah, 3 istilah ini nanti akan terkait dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Hari ini kita masih berada di bab 1, poin nomor 13, halaman 34 kalau di buku. Ya. Nah, jadi bisa buka ya, halaman 34. Sebagaimana flyer yang mungkin juga sudah jenengan baca ya, tema kita tentang 2 aktivitas utama, kan begitu ya? 2 aktivitas utama. 2 aktivitas utama itu adalah memuji Allah dan berdoa ya. 2 aktivitas utama yang dimaksud dalam materi kita pagi hari ini. Yang pertama adalah memuji Allah, dan yang kedua adalah berdoa. Nah, sekarang kita bahas materinya, kita baca yang ada di dalam buku ya.
Tapi sebelum kita baca apa yang ada dalam buku, kita perlu menjelaskan kembali makna tasawuf. Mungkin kita sering mendengar tasawuf. Ya. Tasawuf itu adalah ilmu untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati, dalam kurung tazkiyatun nafas, ya, membersihkan hati. Tasawuf adalah ilmu untuk membersihkan hati atau tazkiyatun nafas dan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Taqarrub ilallah, ya. Dan mendekatkan diri kepada Allah atau dalam kurung taqarrub ilallah dengan cara memperbaiki batin, bukan hanya lahir. Dengan cara memperbaiki batin, batin itu ya hati maksudnya, bukan hanya lahir. Jadi yang diperhatikan bukan fisik tapi hati. Itulah tasawuf. Nah, ulama-ulama tasawuf itu biasa, atau orang yang mengamalkan tasawuf biasa dikenal dengan sufi, ya. Jadi sufi itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus membersihkan hatinya, ya. Ada juga pengertian tasawuf dari para ulama, diantaranya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan tasawuf itu adalah mengosongkan hati dari selain Allah, mengosongkan hati dari selain Allah dan menghiasinya dengan akhlak mulia. Mengosongkan hati dari selain Allah dan menghiasinya dengan akhlak mulia. Nah, itu tasawuf, ya. Jadi sangat penting, ya, karena terkait dengan masalah hati. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, hati itu adalah komandan dari tubuh kita. Kita tergerak atau tidak untuk melakukan ibadah, itu yang mengendalikan hati kita, ya. Makanya katakan di Nabi dalam hadis yang sangat terkenal, kita sering mendengarnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu, jika segumpal daging itu sehat, maka seluruh tubuh juga sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu sakit, maka sakitlah seluruh tubuh. Kalau segumpal dagingnya itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala, ketahuilah, wahia al-qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Hati, ya, menjadi penentu tubuh kita, ya. Kita bahagia atau susah, gitu ya, itu sebetulnya hati, ya, yang mengarahkan, ya. Bahagia itu bukan ditentukan oleh sesuatu yang di luar diri kita, ya. Bahagia itu tidak ditentukan oleh uang, rumah, mobil, pasangan, anak, bukan, ya. Bahagia itu ditentukan oleh hati kita, ya. Kalau ada masalah, gitu ya, itu bukan di luar, ya, di dalam yang perlu diperbaiki, ya. Makanya ada istilah, kita kalau ada masalah itu jangan nyari jalan keluar, tapi nyarilah jalan ke dalam. Gitu ya. Jangan nyari jalan keluar, tapi nyarilah jalan ke dalam, karena masalahnya di sini, hati kita, ya. Sedih, bahagia itu hati, ya.
semangat dan tidak semangat itu hati, bukan fisik. Kan kita melihat banyak orang yang badannya sehat, fisiknya kuat, rasa-rasa ibadah gitu ya. Jadi masalahnya bukan fisik, tapi hati. Sholat itu bukan hanya menggerakkan tangan, kaki, dan badan kita, tapi yang berat itu adalah menggerakkan hati. Ya, makanya Allah sendiri mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara apa? Sabar dalam menghadapi masalah, sabar dalam menjalani proses, was-shalah, dan minta tolong kepada Allah dengan cara sholat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sabar dan sholat ini memang sungguh berat. Ya. Karena semuanya urusannya dengan hati. Ya. Berat. Ya. Makanya kita perlu belajar tasawuf itu karena tasawuf itu bagaimana membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit yang membuat kita itu tidak bahagia, yang membuat kita itu malas, yang membuat kita itu tidak ada motivasi dan semangat dalam menjalani hidup atau dalam menjalani ibadah. Nah kemudian ya, disampaikan oleh para ulama, jadi tasawuf itu ya, bukan hanya masalah bagaimana kita praktek sholat. Nah, kalau itu namanya fikih, ya, bagaimana tata cara sholat gitu ya. Nah kalau tasawuf itu kaitannya dengan bagaimana kita sholat itu bisa khusyuk, bagaimana kita sholat itu bisa ikhlas, bagaimana sholat itu bisa menumbuhkan cinta kepada Allah. Nah itu bagiannya. Kalau bagaimana tata cara sholatnya itu ilmu fikih. Ya. Kalau ilmu tasawuf itu bagaimana kita bisa menikmati sholat kita, bisa bersungguh-sungguh saat berdoa. Ya, itu tasawuf. Ya. Ikhlas, tawakal, sabar, ya, cinta kepada Allah. Ya, itu tasawuf. Baik. Nah kemudian kita lihat di buku itu. Ada yang mengatakan bahwa ya, satu, aktivitas utama orang arif, tadi saya sebutkan di awal ya, ada istilah arif ya. Aktivitas utama orang arif ya. Orang arif itu dalam kurungnya isinya orang yang mengenal Allah dan mencintai Allah. Itu orang arif. Aktivitas utamanya apa orang arif itu? Memuji Allah. Dua, aktivitas utama orang zuhud adalah berdoa. Ya. Sebab tujuan orang arif adalah mencari keridhaan Allah, sementara tujuan orang zuhud adalah mencari pahala Allah. Nah ini kita bahas, apa maksudnya kan begitu. Nah benar-benar yang dirahmati Allah, dalam ilmu tasawuf itu orang yang beribadah kepada Allah itu ada istilah makom. Makom itu tingkatan ya. Dalam beribadah kepada itu ada makomnya, ada tingkatannya. Di antara tingkatan orang beribadah kepada Allah disebutkan dalam kitab ini, ada yang makomnya zuhud, ada yang makomnya arif. Seperti apa pengertiannya, bagaimana prakteknya. Nah ini kita bahas ya. Orang yang arif ya, adalah orang yang mengenal Allah dengan hatinya. Orang yang arif adalah orang yang mengenal Allah dengan hatinya, atau ma'rifatullah ya. Mengenal Allah dengan hatinya, bukan sekedar tahu secara ilmu. Saya ulangi, arif adalah orang yang mengenal Allah dengan hatinya, bukan sekedar tahu secara ilmu. Ya kalau tahu secara ilmu itu ya seperti halnya Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, gitu ya, Allah maha pengasih penyayang dan seterusnya. Itu secara ilmu kita tahu itu.
Tapi kalau orang yang arif, ya, bukan sekedar tahu seperti itu, ya, tapi dia juga bisa merasakan kehadiran Allah dengan hatinya. Diwujudkan dengan apa? Kalau dia bisa mengetahui Allah dengan hatinya, diwujudkan dengan diantaranya hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita sudah dalam tahapan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, nah itu namanya arif, ya. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, ya. Sehingga mau ngomong hati-hati, ya. Mau berbuat, bersikap, bertindak hati-hati. Itu nanti wujudnya begitu. Ketika kita sudah merasa diawasi oleh Allah, maka kita akan lebih berhati-hati. Kemudian orang yang arif itu, ya, hidupnya penuh cinta kepada Allah, ya. Hidupnya penuh cinta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya, ibadahnya karena Allah, bukan karena, ya, bukan hanya karena takut neraka, bukan hanya karena berharap surga, ya, tapi ibadahnya betul-betul hanya karena Allah, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cirinya orang yang arif itu bagaimana? Cirinya orang arif itu lebih banyak memuji Allah, ya. Lebih banyak memuji Allah. Ya. Jadi orang arif itu, ya, dalam beribadah kepada Allah, dia lebih banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi oleh mahabbah, dipenuhi oleh cinta, ya. Orang arif itu, ya, bahkan, ya, jarang meminta, ya, jarang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi lebih sering mengagungkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita kalau mencintai seseorang, ya, itu bukti bahwa kita betul-betul cinta, itu tidak terlalu banyak menuntut. Pokoknya saya gak minta apa-apa sama jenengan, si penting senang si penting jenengan senang, si penting jenengan bahagia, saya sudah senang. Nah, cinta kan begitu, ya. Saya mau minta apa? Enggak, saya enggak minta apa-apa. Nah, itu adalah cinta. Kalau banyak menuntut, itu bukan cinta. Jadi cinta itu lebih lebih banyak memberi cinta, ya. Sekalipun kalau yang levelnya normal itu take and give secara seimbang, gitu ya. Ada yang memberi, ada yang menerima, gitu ya. Tapi kalau yang sudah di puncak cinta, sebagaimana cinta kepada Allah, arif itu, ya, jadi tidak lagi dominan meminta, tapi lebih banyak memuji, ya. Artinya ia tidak sibuk dengan kebutuhan dirinya. Orang yang arif billah, ya, makrifat kepada Allah, ya, dia tidak sibuk dengan kebutuhan dirinya, tapi tenggelam dalam keindahan sifat-sifat Allah, ya. Jadi memuji, ya. Sebagaimana, ya, perkataan para ulama sufi, ya, orang yang mencintai lupa meminta, yang ia lakukan hanya memuji yang dicintainya. Saya ulangi,
Perkataan ulama sufi mengatakan orang yang mencintai sesuatu maka dia akan lupa meminta, meminta kepada yang dicintainya itu. Yang ia lakukan hanya memuji yang dicintainya. Sehingga orang yang arif billah lebih banyak berzikir, memuji Allah, bahkan tidak banyak berdoa. Tetapi bukan berarti tidak penting berdoa. Tapi dia tidak banyak meminta kepada Allah. Sebagai konsekuensi cintanya kepada Allah, tiap hari kerjaannya hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita pada orang itu mendengar luar biasa, segala macam, surga terasa begitu dekat dengan memuji kerjaannya, tidak pernah meminta. Itu orang yang arif, lebih banyak memuji, kemudian tenang dalam segala keadaan, tidak terikat dunia, tapi bukan berarti meninggalkan dunia, tapi dia tidak terikat kepada dunia. Nah, kenapa orang arif itu lebih banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, disebutkan di situ dalam buku itu, sebab tujuan orang arif adalah mencari keridhaan Allah. Yang dicari itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda dengan yang zuhud, yang satunya. Aktivitas utama orang zuhud adalah berdoa. Orang zuhud adalah orang yang tidak tergantung pada dunia. Orang yang zuhud adalah orang yang tidak tergantung pada dunia. Dia menginginkan akhirat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menginginkan akhirat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang zuhud ini masih dalam tahapan mencari, tahapan mencari. Maka ibadahnya banyak berupa doa, karena masih mencari. Kemudian ibadahnya itu dalam bentuk berharap pahala. Ibadahnya itu dalam bentuk memohon keselamatan. Artinya dia meninggalkan dunia tapi masih melihat dirinya sebagai hamba yang butuh kepada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya zuhud. Nah, ini supaya lebih mudah memahami, kita lihat perbedaannya. Perbedaan antara arif dan zuhudnya. Orang arif dalam beribadah kepada Allah tujuannya mendapatkan ridho dari Allah. Jadi kalau level ikhlas itu, ikhlas level yang paling tinggi. Mungkin kita pernah mendengar pembagian ikhlas. Ikhlas itu kan artinya karena Allah. Ikhlas itu ada 3 level. Contohnya begini. Ada orang beribadah, kenapa jenengan kok rajin sekali ibadahnya? Supaya rezekinya lancar. Kenapa rajin sholat duha? Supaya rezekinya lancar. Nah, ini ikhlas yang level paling bawah. Dia beribadah kepada Allah, berharap balasan dari Allah dalam bentuk kenikmatan dunia. Itu masih kategori ikhlas itu. Kenapa? Karena berharap balasan dunianya dari Allah. Itu masih kategori ikhlas. Kenapa jangan kok rajin sholat duha supaya rezekinya lancar? Berarti ibadah motivasinya dunia, kan begitu ya? Itu tidak apa-apa selama berharap rezeki lancarnya dari Allah. Itu ikhlas level 3. Ikhlas level 2 naik di atasnya.
Kenapa jenengan kok rajin ibadah? Ya. Saya pengen masuk surga, saya takut sama neraka. Itu levelnya bukan dunia, tapi akhirat. Ya. Tapi masih ada harapan ingin mendapatkan kenikmatan, yaitu kenikmatan surga dan terhindar dari siksa neraka. Itu ikhlas level 2. Ikhlas yang level 1 yang paling tinggi. Kenapa jenengan kok rajin sekali ibadah? Saya berharap ridho dari Allah. Ya. Saya lakukan semuanya supaya Allah ridho kepada saya. Nah ini udah ikhlas yang level yang paling tinggi. Tidak berharap apa-apa. Ya. Bahkan tidak menyebutkan keinginan surga, tidak menyebutkan keinginan supaya terhindar dari neraka. Apa yang kenapa jenengan rajin? Simpati Gusti Allah ridho. Nah itu. Jadi ini ikhlas yang paling tinggi. Nah orang yang arif dalam beribadah itu tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya muji-muji terus, memuji, berzikir, gitu ya. Ibadah, sholat terus, ibadah terus. Ya. Nah itu tujuannya orang arif. Kemudian fokusnya, jadi ada tujuan, ada fokus, dan ada jenis ibadahnya. Orang yang arif ya tujuannya adalah ridho Allah saat beribadah. Kemudian fokusnya dalam beribadah itu fokusnya adalah Allah itu sendiri. Ya, fokusnya kepada Allahnya. Ya. Nah kemudian ibadahnya ya, yang dilakukan oleh orang yang arif itu adalah pujian, ya, memuji Allah maksudnya. Ya. Kemudian menumbuhkan cinta, ya, berzikir. Ya. Nah itu orang yang arif. Nah kalau orang yang zuhud, nah ini bedanya ya. Orang yang zuhud tujuannya saat beribadah adalah pahala Allah, ya, pahala dari Allah. Tujuan ibadahnya. Kemudian fokusnya, ya, fokusnya bukan kepada Allahnya, tapi fokusnya kepada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya bagaimana? Ya, kalau yang arif tadi memuji, berzikir, yang menumbuhkan cinta. Kalau orang yang zuhud ibadahnya dia berdoa, ya, dia banyak meminta kepada Allah, ya, dia banyak berharap ya, kepada Allah. Nah itu namanya orang yang zuhud. Sebelum kita lebih jauh memahaminya, jangan sampai ada kesan salah satunya itu buruk. Itu dua-duanya baik. Ya. Dua-duanya boleh. Cuma itu hanya menjelaskan level, ya, level kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu dua-duanya baik. Ya. Dua-duanya ya, harus kita lakukan. Ya kita berdoa, kita juga memuji. Ya. Karena Rasulullah SAW beliau juga berdoa. Ya, dan beliau juga banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ilustrasi sederhananya begini ya, bedanya antara orang yang zuhud dengan orang yang arif ya. Orang yang zuhud contohnya ya, dalam berkomunikasi dengan Allah. Orang yang zuhud, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surgamu dan jauhkanlah aku dari nerakamu. Itu orang zuhud. Ya Allah masukkan aku ke surgamu dan jauhkan aku dari nerakamu. Kalau orang yang arif, ya Allah Engkau memang zat yang pantas untuk dipuji. Aku mencintaimu dan hanya ridhomu yang aku harapkan. Nah itu levelnya sudah beda ya. Jadi orang yang arif itu kan cintanya sangat luar biasa, sehingga tidak berharap apa-apa ya, dari yang dicintainya. Harapannya cuma si penting jenengan ridho. Nah itu orang yang arif. Ya. Nah di sini para ulama menjelaskan ya, catatan pentingnya agar tidak salah paham. Keduanya baik dan keduanya benar. Orang yang arif dan orang yang zuhud keduanya baik dan keduanya benar. Ya. Orang yang zuhud itu makomnya tinggi. Ya. Orang yang arif makomnya lebih tinggi lagi. Nah, jadi keduanya baik dan benar. Yang kedua, catatan yang perlu dipahami, berdoa
tetap merupakan ibadah yang agung. Ya. Berdoa, soalnya kan misalnya ketika membedakan arif dengan zuhud, ya, berdoa kelihatannya levelnya kan di bawah kan gitu ya. Tetap berdoa itu ibadah yang agung karena Nabi juga banyak berdoa, bahkan mencontohkan kita selalu berdoa dalam hidup kita. Ya. Jadi maksudnya di sini bukan untuk meninggalkan doa mengetahui adanya arif dan zuhud ini, tapi yang dimaksud adalah dominasi hatinya berbeda antara arif dengan zuhud. Ya. Jadi kalau dalam syariat bagi kita ya, dalam syariat itu kita dianjurkan menggabungkan semuanya. Ya, kita berdoa, kita berzikir, kita juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dua kalimat ini yang ada di dalam buku yang kita baca ini, ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam ibadah itu ada tingkatannya. Ya, dalam beribadah, seorang hamba beribadah pada itu ada tingkatannya. Ya. Jadi semakin tinggi makom seseorang, ya, dalam beribadah kepada Allah, semakin sedikit dia meminta, semakin banyak dia memuji dan mencinta. Ya. Jadi kalau semakin tinggi orang yang makomnya beribadah pada Allah, itu sudah jarang meminta. Dia hanya menunjukkan cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar-benar dirahmati Allah, ya. Nah sekarang ya, terkait dengan dalil, ya tadi kan materi penjelasan, sekarang dalilnya. Itu yang dilakukan oleh ulama tasawuf, ada yang fokus memuji, ada yang fokus berdoa. Itu dalilnya ada apa enggak, kan begitu ya. Karena kadang-kadang ya, ada yang tidak memahami dunia tasawuf itu mencemooh, ya, orang yang melakukan tazkiyatun nafas seperti itu. Nah ini, orang arif aktivitas utamanya memuji, kan begitu ya tadi ya. Aktivitasnya memuji Allah. Dalilnya mana? Dalam surah Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita kalau baca tafsirnya, tafsir dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Di sana disebutkan, contoh dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Di sana disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah sedang memuji dirinya, ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah sedang memuji dirinya. Tetapi ulama ahli tafsir mengatakan dalam kalimat itu Allah sedang memuji dirinya mengandung perintah agar kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memuji Allah itu, ya, merupakan ibadah yang tertinggi dibandingkan dengan berdoa. Ya, berdoa itu kan kita lebih banyak menuntut, gitu ya. Berdoa itu kan lebih banyak menuntut, ya Allah berikan saya begini, ya saya Allah mau, saya maunya begini. Ya. Tapi kalau memuji itu tidak banyak menuntut, ya. Dikasih apapun terserah, yang penting jenengan hidup, ya. Makanya perhatikan Kanjeng Nabi, ya, karena makomnya sudah level yang sangat tinggi. Ketika Kanjeng Nabi mendapatkan musibah, kalimat pertamanya tetap Alhamdulillah. Ya, saya pernah menjelaskan itu. Saya ingatkan lagi. Siti Aisyah menceritakan bahwasanya baginda Rasul Muhammad SAW ketika mendapatkan musibah atau mengalami sesuatu yang tidak enak, kalimat pertamanya Alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, tetap Alhamdulillah. Yang membedakan belakangnya, masih ingat ya? Jadi Kanjeng Nabi kalau mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak enak, Kanjeng Nabi mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Kalimat ini pujian kepada Allah ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, ya, dapat pujian.
dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Artinya apa? Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Keadaan kita lagi tidak baik, kita tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena keadaan yang saya alami itu atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap memuji Allah, kita tidak mencela Allah. Itu udah level tidak tinggi itu. Rasul memberikan contoh, dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah. Ya. Kemudian kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat Allah tatimmu menjadi sempurna as-shalihat, kebaikan-kebaikan. Jadi selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, orang yang arif billah aktivitas utamanya memuji Allah. Dalilnya mana? Al-Fatihah. Ya. Ayat, ada yang mengatakan ayat pertama, ada yang mengatakan ayat kedua. Kan kalau yang mengatakan ayat kedua ketika Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Kalau mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, berarti Bismillah tidak dimasukkan sebagai bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Jadi memuji. Kemudian dalam surat yang lain, Al-Insan ayat 9. Kenapa yang orang yang arif billah, yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, itu kerjaannya hanya memuji, jarang meminta. Ya, muji Allah terus, jarang meminta. Kenapa? Nah ini surah Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi kalian makan liwajhillah, hanya karena berharap ridho dari Allah. La nuridu minkum, saya tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukuro, dan ucapan terima kasih. Itu orang kalau sudah levelnya arif billah, dipenuhi cinta kepada Allah, pada saat memberi apapun kepada siapapun, liwajhillah, ya. Saya memberi jenengan sesuatu hanya berharap itu dari Allah. Saya tidak berharap balasan dari jenengan, saya tidak berharap ucapan terima kasih dari jenengan. Ini ayatnya. Ya, memberi makan, memberi sesuatu, memberi apapun hanya karena Allah. Ya. Makanya orang kalau sudah di level ini, ya, dia tidak pernah kecewa terhadap orang lain. Dia tidak pernah sakit terhadap orang lain, tidak pernah sakit hati terhadap orang lain. Orang kalau sudah levelnya liwajhillah, berharap ridho dari Allah. Kalau kita masih sakit hati dengan sikap orang lain terhadap kita, ya itu kita masih proses. Nah, contohnya kita nolongin orang, kemudian orangnya tidak mengucapkan terima kasih. Jangankan membalas kebaikan kita, mengucapkan terima kasih saja tidak. Kadang-kadang kita kan masih suka gerundel dalam hati. Ya termasuk saya lah. Ya Allah, wong iki kok kayaknya basa-basi dia belas. Kok yo matur suwun kok piye kok meneng. Pernah begitu Bu ya? Ya, itu baru kita levelnya belum sampai arif gitu ya. Kalau yang levelnya arif itu nyanyong gak pernah mikir dan tidak pernah berharap orang mengucapkan terima kasih atau tidak, biasa saja. Orang mengucapkan terima kasih atau tidak itu urusan dia. Urusan saya adalah menjalankan perintah Allah dan berharap itu dari Allah. Kenapa saya menolong dia? Karena itu perintah Allah. Dia mengucapkan terima kasih atau tidak, itu urusan dia. Kalau saya yang penting Allah itu. Wah, itu sudah levelnya. Dan itu kita harus terus belajar begitu, supaya kita tidak terlalu sering kecewa. Kita kan seringkali kecewa gara-gara kebaikan kita tidak diapresiasi, ya. Tidak ada yang mengakui, tidak ada yang memberikan validasi, ya. Tidak diapresiasi gitu ya, sakit hati, ya. Jenengan beres-beres rumah, wah semuanya rapi, semuanya beres, semuanya wangi, ya. Suami pulang di depan pintu jenengan sudah senyum menunggu pujian, ya.
menunggu dipuji sama suami, kan gitu ya. Oh disambut, diambil tasnya, segala macam, dibawa masuk ke dalam. Mas kayaknya itu sudah dibuatkan ya. Sambil menunggu gitu ya. Kok gak betul-betul ujiannya? Aku kan juga nguntungin, ngerti ngono tak jarnya mulai berantakan. Nah itu, kalau kita levelnya belum sampai arif, ya orang arif itu senantiasa berharap itu dari Allah, nggak peduli dengan pujian manusia. Ya, tidak terlalu berharap balasan dari manusia. Semua kebaikan yang dia lakukan hanya karena berharap cinta dari Allah, berharap ridho dari Allah. Ya. Nah itu. Jadi orang yang arif, kenapa kau muji-muji Allah terus? Nah ini dalilnya. Karena dia sudah tidak berharap apa-apa dari makhluk. Ya. Semuanya hanya ditujukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hadis, ini dalilnya dalam hadisnya. Dalam hadis dalilnya, kenapa ada orang yang arif gitu ya? Ya. Hanya Allah yang menjadi tujuannya. Hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah. Ya. Nah ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, man syaghalahu, hadis qudsi itu maknanya dari Allah, kata-katanya dari Kanjeng Nabi. Ya. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, kata Allah, barang siapa yang disibukkan dengan berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga tidak sempat meminta kepadaku. Kita sibuk memuji Allah. Tiap hari kerjaan kita berzikir kepada Allah. Tiap hari kerjaan kita membaca Al-Quran. Tiap hari kerjaan kita sholat sunnah. Itu semuanya kan berzikir. Berzikir itu artinya mengingat Allah. Sholat itu kan artinya ingat Gusti Allah, kan gitu ya. Jadi fokus kita beribadah kepada Allah. Bagaimana menyenangkan Allah, bagaimana membahagiakan Allah, sampai lupa kita tidak pernah meminta. Gak minta apa-apa. Pokoknya semua perintah Allah kita berusaha melaksanakan. Semua larangan Allah kita usahakan ditinggalkan. Sampai-sampai kita lupa untuk meminta kepada Allah. Kata Allah apa? Barang siapa yang disibukkan dengan mengingatku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka ini janji Allah, aku akan memberikan dia sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta. Coba, orang yang tidak pernah meminta kepada Allah, kerjaannya hanya memuji Allah, kerjaannya hanya menjalankan perintah Allah, kerjaannya hanya meninggalkan larangan Allah. Sementara yang satunya kerjaannya minta terus sama Allah. Ternyata apa kata Allah? Aku akan memberikan dia sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang diberikan kepada orang yang meminta. Orang yang minta juga dikasih sama Allah, tapi yang tidak pernah meminta, hanya sibuk memuji Allah, sibuk beribadah kepada Allah, justru akan diberi sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai. Ya, contoh sederhana ya, kita dengan anak-anak kita, ya kadang-kadang anak-anak kita itu yang kalau kita mau pergi, Mas, kalian minta apa? Dek, kalian minta apa? Ya. Enggak mah, yang penting mama sehat, mama selamat, saya senang, Masya Allah. Kalau anak-anak kita berkata begitu kan membuat kita bagaimana gitu ya. Udah mah, saya nggak minta apa-apa, yang penting mama sehat, mama selamat, dalam perjalanannya lancar, nggak minta apa-apa. Seperti yang satunya, mama jangan lupa ya, nanti berikan ini, berikan ini, berikan ini. Nah, kan begitu ya. Nama juga anak-anak kan biasa begitu. Nah, tetapi justru kita itu seringkali memberikan sesuatu yang lebih istimewa kepada yang tidak meminta tadi. Ya, justru diberikan sesuatu yang lebih berharga. Ya. Begitu pula halnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fokus kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, fokus kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan kita sesuatu yang lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang yang meminta.
Tapi bukan berarti meminta dilarang, tidak ya. Ya tetap boleh meminta itu ya. Karena perintahnya juga ada kan itu ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Ada. Cuma ini kita sedang bicara level kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya boleh, dua-duanya bagus. Ya. Tapi kalau bisa kita meningkatkan ya level kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu fokus dengan diri kita. Orang yang banyak meminta, orang zuhud tadi gitu ya, itu kan lebih fokus kepada dirinya. Ya. Oh, saya masih butuh ini, saya kurang ini, saya pengen ini, saya ini kan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Kemudian minta kepada Allah ya boleh gitu. Ya. Sama boleh ya. Tapi yang satunya saya enggak minta apa-apa ya Allah. Yang penting jenengan itu, Masya Allah. Hanya ridho jenengan yang saya harap. Ketika kita berharap hanya seperti itu, Allah justru akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Ya. Baik, dalilnya itu dalam hadis ya. Kenapa ada orang arif yang sibuk mencintai Allah dengan memuji, dengan beribadah? Karena itu dalilnya. Siapa yang disibukkan dengan mengingatku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya yang lebih utama dari yang aku berikan kepada orang yang meminta. Gitu ya. Kemudian kalau dalilnya orang yang zuhud itu tadi ya, yang fokusnya berdoa, fokusnya meminta, fokusnya berharap, ada dalilnya apa tidak? Ada Bu, tetap ada dalilnya. Dalil dalam Al-Quran diantaranya surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku kabulkan doa kalian. Ada. Tetap ada dalilnya. Justru kalau ada orang yang tidak berdoa karena sombong, karena merasa tidak butuh kepada Allah, beda dengan yang arif ya, tidak berdoa itu ya karena dia fokus memuji, ya, fokus ibadah. Tapi kalau ada orang yang tidak berdoa karena sombong, kan orang tidak berdoa itu kan ada 3 macam ya. Orang tidak berdoa itu alasannya ada 3. Pertama, orang tidak berdoa karena frustasi dengan doa. Bolak-balik jalur, kita gak tahu dikabul. Bah, akhirnya gak mau berdoa. Kita doa itu gak efektif belas. Akhirnya gak mau berdoa. Nah, begitu ya. Yang kedua, ada orang yang tidak berdoa itu karena merasa malu kepada Allah, merasa banyak salah dan dosa. Izin aku Gusti Allah, terlalu banyak dosaku. Pasal gak pantas aku jaluk-jaluk ke Gusti Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Orang yang tidak berdoa alasannya karena merasa hidupnya baik-baik saja. Ya, badan sehat, uang banyak, pengen apa-apa keturutan, ada masalah apa terselesaikan, suami baik, anak-anak baik, butuh apa lagi? Ya. Akhirnya merasa tidak butuh kepada Allah, dia tidak berdoa. Ini yang paling berbahaya. Ini yang ditegur oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 60. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Kalau ada orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku. Apa hubungannya ibadah dengan doa? Rasul mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa, sama saja orang itu tidak mau beribadah kepada Allah. Sombong berarti dia. Orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna, maka mereka akan masuk jahannam, neraka jahannam, dakhirina, dalam keadaan hina-hina. Ya tetap harus berdoa. Makanya Nabi mencontohkan kita, mau makan berdoa, selesai makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa. Dalam seluruh aktivitas dalam hidup senantiasa diawali dan diakhiri dengan doa, supaya kita merasa butuh kepada Allah. Ya. Nah kalau orang yang arif itu ya bukannya tidak berdoa,
saking khusyuk dan fokusnya memuji Allah sampai tidak sempat untuk minta. Ya. Jadi beda fokus gitu ya. Kalau yang orang tidak berdoa karena sombong itu ya, memuji Allah ya tidak, fokus ibadah ya tidak gitu ya. Dia santai dalam hidupnya karena merasa hidupnya baik-baik saja. Baik ya. Kemudian ada lagi ya, dalil yang kedua, orang zuhud aktivitas utamanya berdoa, mencari pahala ya. Surah Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka bersegera dalam kebaikan. Al-Anbiya ayat 90. Mereka bersegera dalam kebaikan dan berdoa, wa yad'unana, berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba, dengan penuh harap dan penuh takut. Ya. Penuh harap dan penuh takut itu kalau istilah ABG H2C, harap-harap cemas. Ya. Dalam berdoa itu harap-harap cemas, ya. Berharap dikabulkan, cemas dan khawatir tidak dikabulkan, gitu ya. Ya, raghaba wa rahaba. Ya. Nah itu zuhud yang fokus berdoa tadi ada dalilnya. Yang arif tadi ada dalilnya. Jadi semuanya benar. Ya, semuanya benar, semuanya baik. Ya. Dalil dalam hadis Rasul mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu ya ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Jadi orang yang banyak berdoa sama saja berarti dia juga banyak beribadah. Ya. Nah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sekarang ada dalilnya juga tentang tujuan. Tadi kan disebutkan ya, orang arif tujuannya mencari ridho Allah, kan begitu ya? Orang zuhud tujuannya mencari pahala Allah, kan begitu? Itu juga ada dalilnya. Orang arif berharap ridho dari Allah, orang zuhud berharap pahala dari Allah. Itu semuanya benar dan ada dalilnya. Nah ini dalilnya. Orang yang arif berharap ridho dari Allah, ini dalil tingkat tinggi ya. Itu dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah ini tujuan orang yang arif dalam beribadah kepada Allah adalah supaya mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Jadi bukan lagi berharap surga atau takut neraka, tapi yang dicari yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti syair apa? Abu Nawas ya ternyata. Yang ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi, dan seterusnya. Ya. Saya memang tidak pantas untuk masuk surga, tapi saya juga tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka. Ya. Jadi yang saya butuhkan hanyalah ridho dari panjenengan. Wah itu sudah levelnya udah level tertinggi. Ya. Itu dalilnya kenapa orang arif dalam beribadah tujuannya hanya mencari ridho Allah. Ya ini radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya. Nah kemudian kalau orang yang zuhud itu ya, yang berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk diberi surga ya, itu dalam surah At-Taubah ayat 72. Kita lihat At-Taubah. At-Taubah itu surah berapa? 9. At-Taubah ayat 72. Kita cek ayatnya. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin. Nah ini Allah menjanjikan kepada orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan akan mendapatkan surga. Karena memang Allah berjanji
Orang yang beriman nanti diberi balasan surga. Nah, orang yang zuhud itu ketika beribadah berharap balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya. Ya. Jadi semuanya benar, semuanya baik, dan kita harus melakukan semuanya. Di samping kita fokus memuji Allah, fokus beribadah kepada Allah, fokus menjalankan perintah Allah, kita pun boleh untuk tetap terus berdoa dan berharap kepada Allah. Kalau kita sudah tidak butuh apa-apa, minimal kata orang tua itu adalah doa sapu jagat. Kan minimal begitu ya. Padahal bunda-bunda yang dirahmati Allah, doa sapu jagat itu bukan doa minimal, itu pada doa maksimal. Iya. Coba saja dalam doa itu kita lengkap, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta diselamatkan dari siksa api neraka. Terus minta apa lagi selain dari itu, kan begitu ya? Itu maksimal doa itu. Makanya kalau bisa ketika membaca doa itu dihayati betul. Zaman sekarang itu kiai-kiai kalau didatangi masyarakat kemudian minta ijazah doa, minta diajari doa, ya. Oke, minta kalau diajari saya doa, ya. Apa minta apa? Ya biar tenang dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Ya sudah kamu baca doa. Kamu apa nggak doa Banatina? Apa Pak Kiai? Ya sudah itu saja. Itu banyak orang yang tidak puas. Bapak cuma itu Pak Kiai. Kenapa? Doa itu kehilangan kesakralannya karena doa itu kita hafal dari kecil. Sehingga menganggapnya itu doa biasa. Kan begitu ya? Biasa banget ke doa itu ya. Tapi kalau diartikan itu Masya Allah. Jadi pada saat kita membaca doa itu ya, hati dan pikiran kita fokus dengan masalah kita. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berhenti dulu. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan dalam urusan duniaku. Hadirkan dalam hati dan pikiran. Urusan dunia kita apa yang ingin diberi kebaikan? Rumah tangga saya ya Allah, mudah-mudahan baik. Hubungan saya dengan orang tua dan mertua ya Allah, mudah-mudahan baik. Ekonomi saya ya Allah, mudah-mudahan baik. Itu semua urusan dunia kita hadirkan. Yang sedang menjadi masalah kita, apa yang kita inginkan kita hadirkan dalam hati dan pikiran kita. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga minta diberi kebaikan. Kebaikan di akhirat itu apa? Diringankan siksa kuburnya, dimudahkan hisabnya, dimudahkan saat melewati siratal mustaqimnya. Itu fil akhirat hasanah. Dipertegas waqina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Ya. Jadi orang yang zuhud tadi ya, ada dalilnya ketika dia berharap surga pada saat berdoa ya. Nah kemudian ini ada ilustrasi sederhana ya. Analogi, kias, persamaan bedanya arif dengan zuhud ya. Orang yang arif dengan orang yang zuhud. Contoh kasusnya anak-anak kita. Anak kita yang berkarakter zuhud ya. Contoh kasusnya kalau datang ke jenengan ya, Bu, lapar ya. Bu, aku minta uang. Bu, aku minta diberikan ini ya. Nah itu zuhud ya. Jadi masih banyak meminta. Tapi ada apa ya? Dia sering meminta tetapi tetap menjadi anak yang baik ya. Itu namanya zuhud. Tapi kalau yang satunya ya, oh ya, zuhud ini kalau diilustrasikan dalam praktek ibadahnya, dia rajin ibadah, dia banyak berdoa, dia banyak meminta. Tujuannya apa? Ingin mendapat pahala, ingin mendapatkan surga, ingin selamat dari neraka. Itu zuhud ya. Ini bagus dan benar ya. Ya anak kita kalau nggak minta ke kita, terus mau minta ke siapa? Kan begitu ya. Nah, kalau minta ke tetangga malah kita yang malu, kan begitu ya. Ya Allah Thomas, sampai kau jalur mangan, emang ibumu sudah iso ngasih mangan apa piye? Nah kan begitu ya. Justru anak kita minta kepada kita, ya wajar, ya betul, gitu ya. Nah kalau anak yang arif ya, karakter arif, ya, ketika datang ke orang tua, ya, bukan fokus kepada apa yang dia inginkan, ya, tapi fokusnya apa? Ya, Bu, aku sayang sama ibu, ya. Ibu capek ya, ini Bu saya bantu. Nah,
Yang penting ibu sehat, ibu bahagia, gitu ya. Saya bangga sama ibu, saya senang punya ibu jenengan. Ibu orang yang luar biasa. Nah itu namanya arif. Dia tidak sibuk meminta, tapi dia sibuk menyenangkan ibunya. Ya banyak muji-muji gitu ya, berharap ibunya tetap sehat, berharap ibunya bahagia gitu. Itu anak yang karakternya arif. Kalau yang karakternya zuhud ya titik-titik jaluk kan. Ya. Tapi ada apa ya, masing-masing mintanya kepada kita, timbangannya minta ke orang lain kan begitu ya. Yang justru kita ya, merasa tidak dihargai sebagai orang tua. Yang boleh ngomong kalau ibumu tuh, kok jalur-jalur di kong-kong nih loh, ngisi-ngisi nih, nah gitu ya. Nah itu ya, jadi karakter seorang hamba itu ada yang arif, ada yang zuhud, itu semuanya dibenarkan, semuanya baik, semuanya benar. Ya. Jadi kalau orang yang arif itu ibadahnya penuh dengan cinta, banyak berzikir, memuji kepada Allah, tujuannya hanya ingin itu dari Allah. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ya kita kadang-kadang ya sebagai hamba kepada Allah itu seperti anak yang punya karakter zuhud tadi ya. Datang kepada Allah dengan banyak meminta. Ya. Tapi ada apa-apa, itu tidak salah. Tapi kalau bisa ditingkatkan. Sering-seringlah kita datang kepada Allah itu untuk menunjukkan cinta kita. Ya. Tunjukkan cinta kita kepada Allah dengan cara apa? Bersungguh-sungguh dalam beribadah, gitu ya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Masih ingat nasihat Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas? Pernah saya sampaikan. Itu dalam hadis ke-19 kitab hadis Arba'in Nawawi. Kata Rasulullah, "Ikhfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kan begitu. Jagalah Allah. Yang penting kita jaga Allah. Ya. Menjaga Allah itu artinya apa? Menjaga hak-haknya. Apa haknya Allah? Hak untuk disembah, hak untuk tidak disekutukan pada saat beribadah, hak untuk dilaksanakan perintahnya, hak untuk ditinggalkan larangannya. Kalau kita sudah bisa memenuhi hak Allah, yahfadka, Allah akan memenuhi hak kita. Allah akan menjaga kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seringkali kita manusia itu lebih banyak menuntut hak. Ya kan? Kepada Allah pengennya sembarang-sembarang dikasih gitu ya, sembarang-sembarang dituruti, tapi haknya Allah tidak pernah kita tunaikan. Ya, sholat aras-arasan, rezeki pengen lancar, gitu ya. Tahajud gak tahu, tapi hidupnya pengen mulia, seumpama kan gitu ya. Jangan seperti itu. Penuhi hak Allah. Ya, penuhi hak Allah supaya nanti Allah akan memenuhi apa yang menjadi hak kita. Ya, jadi terakhir ya, ibu yang dirahmati Allah, ada dua jenis orang dalam beribadah. Ya tadi itu ya, ada yang datang kepada Allah dengan banyak meminta, itu seperti anak kecil ke ibunya, dan itu tidak salah. Ya. Tapi ada yang lebih tinggi, dia datang bukan untuk meminta, tapi dia datang karena cinta. Ya. Dia lebih banyak memuji Allah daripada meminta. Maka ya, kita tetap terus berharap dan berdoa kepada Allah, tapi niatkan naikkan ya level hati kita dalam mendekati Allah ya, sehingga dalam beribadah itu ya, yang ada adalah karena ingin menunjukkan cinta. Kenapa rajin ibadah? Karena saya cinta kepada Allah. Kenapa jenengan kok nggak pernah hibah? Karena saya takut kepada Allah. Nah, gitu ya. Jadi motivasinya sembarang-sembarang karena Allah. Gitu ya. Itu sudah levelnya sudah level arif billah, gitu ya. Ada cinta di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.